Halo, siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Yang Bapak Ibu sudah lengkap semua belum? Belum semua, Pak. Baru baru Saya coba 59 Pak. panggil lagi ya, Pak. Ditunggu ya 5 menit kita mulai biar nggak terlalu kesorean nanti. Baik, Pak.
Oke, baik kita mulai saja ya. Udah jam 13.10. Baik, Bapak Ibu semua, kita mulai dengan kelompok satu. Kelompok satu sudah siap. Kelompok satu. Ya, Mas. Oke, great. Yang share screen siapa ya? Mas Rangga? Nggak? Oh iya. Baik, terima kasih Mas Rangga. Izin, udah bisa dimulai Pak Burhan. Iya, tapi putus-putus, Mbak. Baik, kami mulai dulu ya. Mohon maaf, ada. eh Terima kasih. Kami dari kelompok satu akan membahas mengenai histokimia. Eh untuk nama kelompoknya ada Mbak Aditya Rahmanesti, ada saya Afrian Muhammad, ada Mbak Aperita Novitasari, ada Mbak Alma Latifah, ada Mbak Amanda Kukuh Nurfatona, Pak Andi Trihadi, dan Mbak Arita Chandra Puspitasari. Next, Mas Rangga, boleh dibantu, Mas. Baik, histokimia. Eh, Histoteknik atau teknik histologi merupakan ilmu atau seni mempersiapkan organ, jaringan, atau bagian jaringan untuk diamati. Teknik histokimia merupakan teknik untuk mendeteksi keberadaan komponen-komponen yang terdapat dalam struktur jaringan atau sel, protein, lemak, karbohidrat, ataupun enzim. Pengamatan dilakukan dengan mikroskop. Histokimia dapat didefinisikan sebagai identifikasi, lokalisasi, dan kuantifikasi dalam sel dan jaringan dengan uji kimia atau fisik menggunakan zat spesifik yang reaktif dan memiliki aktivitas yang dikatalis enzim. Prinsip histokimia menggabungkan metode histologi dengan kimia atau biokimia untuk mengetahui komposisi biokimia dari sel dan jaringan di luar distribusi asam basa yang ditunjukkan oleh metode pewarnaan standar. Tujuannya untuk histokimia inilah mempertajam dan memperjelas berbagai elemen jaringan, terutama sel-selnya, sehingga dapat dibedakan saat pembacaan di mikroskop. Contohnya pada gambar yang di sebelah ini gambar kalsifikasi distrofik pembuluh darah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan, Mbak. Selanjutnya yaitu jenis pewarnaan histokimia. Ada 7 jenis pewarnaan histokimia. Yang pertama yaitu hematoksilin, eosin atau He, digunakan untuk memberi gambaran umum suatu jaringan. Yang kedua, AB atau Alcian Blue, biasa digunakan pada sampel yang memiliki pH 2,5 dan mampu mendeteksi mukopolisakarida asam dan biasanya memberikan warna biru. Yang ketiga, PAS atau Periodic Acid Shift,
mendeteksi adanya kandungan mukopolisakarida netral pada jaringan dan memberikan warna magenta. Yang keempat, lektin digunakan untuk mendeteksi adanya kandungan residu gula dan zat kompleks lain dalam suatu jaringan. Yang kelima yaitu keratin, menggunakan reagen asam fuksin dan anilin blue orange G dan memberikan warna merah menyala. Yang keenam, trichromason atau digunakan untuk membedakan kolagen dan jaringan otot pada tumor. Yang ketujuh, pewarnaan thionin atau NIS digunakan untuk pewarnaan potongan otak. Berikut contoh hasil pewarnaan dari HE atau hematoksilin eosin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Alma. Ya, untuk selanjutnya di sini ada hasil pewarnaan dari HE atau disebut hematoksilin eosin. Hematoksilin ini digunakan dalam mikroskopi histologi untuk menilai struktur jaringan. Hasil pewarnaannya bisa dilihat di sini untuk hematoksilin bisa memberi warna biru atau ungu yang biasanya mewarnai komponen sel yang kaya asam nukleat seperti inti sel. Dan untuk eosinnya sendiri itu berwarna merah muda hingga merah. Warna ini memberi warna pada komponen sitoplasma sel dan struktur struktur ekstraselulernya. Di sini ada contoh dari gambar auricula organ indera khusus. Ya, dilanjut. Selanjutnya di sini ada pewarnaan Alcyan blue. Pewarnaan ini biasanya untuk mendeteksi mukopolisakarida asam dan memberi warna biru dengan kekuatan warna biru yang bervariasi tergantung jumlah dan jenis mukopolisakaridanya di dalam sampel jaringannya. Di sini ada contoh gambarnya, foto mikrogram, sebaran, dan konsentrasi kandungannya kualitatif karbohidrat pada kelenjar mandibularis. Ya, lanjut. Kemudian di sini ada hasil pewarnaan pas atau biasa disebut periodik acid SIP. Di sini untuk mendeteksi kandungan karbohidrat dalam jaringan yang memberi warna merah muda hingga magenta. Untuk gambarnya, di sini contohnya ada foto mikograf, sebaran, dan konsentrasi kandungan kualitatif karbohidrat pada kelenjar mandibularis. Ya, selanjutnya dibacakan oleh Kak Amanda. Baik, di sini ada hasil dari pewarnaan lectin. Dari pewarnaan lectin gambar A sampai gambar F. Di sini merupakan distribusi dan konsentrasi kandungan glikokonjugat dengan residu gula DN asetilglukosamin pada ketiga kelenjar lambung. Untuk gambar A ini yaitu adalah fetus umur 120 hari. Lalu untuk gambar B ada hasil dari anak umur 105 hari. Gambar C itu ada hasil dari fundus fetus 120 hari. Gambar D itu ada hasil dari anak umur 105 hari. Gambar E yaitu dari hasil pewarnaan lectin pylorus fetus umur 120 hari. Dan yang terakhir yaitu gambar F, hasil dari pewarnaan lektus anak umur 105 hari, ukuran garis 20 mikrometer. Next. Baik, di sini juga ada pewarnaan keratin. Di sini ada ekspresi keratin dalam jaringan basal P40. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mbak Manda. Selanjutnya adalah pewarnaan mesenterichrome. Di gambar A itu terlihat adanya ini contoh pewarnaan trichromason ya pada saluran napas tikus. Jaring ikat itu diwarnai warna biru, nukleus diwarnai merah tua atau ungu, dan sitoplasma diwarnai merah atau merah muda. Yang di gambar B ini adalah kulit tikus diwarnai dengan pewarnaan trichromason. Kemudian ada pewarnaan yaitu tionin atau nisel. Ini
untuk mewarnai inti dari neuron dan RNA otak. Dari situ itu eh, di apa dihasilkan warna untuk mewarnai dari otak ya. Selanjutnya untuk perbandingan ini akan dibacakan oleh Mbak Arita. Baik, untuk perbandingan pewarnaan histokimia dengan pewarnaan rutin, imunohistokimia dan FIS. Tekniknya yang pertama ada pewarnaan rutin, kemudian kelebihannya murah, mudah, kekurangannya spesifitasnya rendah, diaplikasikan oleh morfologi umum. Kemudian ada histokimia, spesifitas tinggi untuk komponen kimia. Kemudian kekurangannya prosedurnya kompleks atau Suaranya putus Mbak Arita. Dilanjut aja Pak Andi. Silakan Pak. Oh, baik. Saya lanjut ya. Untuk perbandingan pewarnaan histokimia dengan pewarnaan rutin, imunohistokimia dan FIS. Yang pertama dari tekniknya pewarnaan rutin itu kelebihannya murah dan mudah. Kekurangannya spesifitas rendah untuk aplikasinya untuk morfologi umum. Untuk pewarnaan histokimia, kelebihannya spesifitas tinggi untuk komponen kimia. Kekurangannya prosedurnya kompleks. Untuk aplikasinya ini aktivitas di metabolisme. Untuk pewarnaan imunohistokimia itu spesifitasnya tinggi untuk protein. Kekurangannya biayanya tinggi, persiapannya untuk sampel kritis. Untuk di aplikasinya di ekspresi protein. Untuk pewarnaan FIS itu spesifitas tinggi untuk sekuen DNA atau RNA. Kekurangannya peralatan khusus, terus prosedurnya juga kompleks juga. Aplikasi di lokasi gen dan transkrip. Penggunaan pewarnaan rutin untuk evaluasi morfologi jaringan secara umum, diagnosis penyakit dan screening. Untuk histokimia, ini untuk mendeteksi enzim, karbohidrat, lipid, komponen kimia lainnya dan dalam jaringan. Imunohistokimia untuk mendeteksi ekspresi protein spesifik, spesifik dalam diagnosis kanker, penelitian penyakit, dan pengembangan obat. Untuk FIS yaitu untuk mendeteksi kelainan kromosom, mengidentifikasi mikroorganisme, dan menganalisis ekspresi gen. Demikian presentasi dari kelompok satu. Mungkin ada yang bisa diskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok satu. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu ada atau tidak yang mau didiskusikan? Ya, belum ada ya. Oke, Lanjut. minta tolong. Ya, silakan Mas. Oh, enggak, Pak. Oke. Minta tolong Mas ulang untuk share screen-nya. Jadi ada beberapa mungkin tambahan yang saya sampaikan. Oke, jadi untuk pertemuan pertama di kelompok satu ini kita akan membahas mengenai pewarnaan imunohistokimia gitu. Oh, ada yang nanya dulu nih, ternyata. Oke, ini nanti ya, Mbak Dewanti ya, ke depan dulu Mas. Jadi untuk pewarnaan histokimia itu memang sebetulnya pewarnaan yang jumlahnya tuh banyak sekali. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti searching gitu ya.
Karena untuk setiap reagen yang kita beli, khususnya untuk pewarnaan yang akan kita lakukan, itu biasanya kan datang dengan manual instructionnya sendiri-sendiri, kitnya sendiri-sendiri. Dan itu tuh jenisnya banyak sekali. Makanya untuk histokimia itu umumnya jarang akan dibahas satu persatu. Karena kalau misalkan dibahas satu persatu itu akan nggak selesai-selesai satu semester. Ini biasanya memang agak lebih jarang dilakukan dibandingkan dengan yang rutin gitu ya. Karena memang biasanya pewarnaan ini adalah pewarnaan yang lebih lanjut atau pewarnaan khusus. Nah, pewarnaan khusus tadi ada lagi nanti yang akan sering kita gunakan adalah imunohistokimia. Itu juga termasuk salah satu pewarnaan khusus yang akan banyak dipakai. Khususnya untuk di lab patologi anatomi yang notabene kasusnya terkait dengan kanker, gitu ya. Nah, histokimia ini biasanya itu diperlukan atau digunakan untuk membantu menegakkan diagnosis juga. Jadi pada saat Bapak Ibu sebelumnya membuat yang slide untuk pewarnaan yang rutin, jadi pewarnaan yang rutin itu kalau di histologi itu pewarnaannya menggunakan hematoksilin eosin. Kalau untuk yang sitologi, rutinnya itu menggunakan pewarnaan Papa Nicolo yang pakai tiga pewarna utama, ada hematoksilin, OG6 sama EA, ada EA. Jadi eh, sorry, di patologi anatomi biasanya ada dua ini ya, dua pembeda, bukan dua pembeda, dua dua bagian gitu maksudnya yang membedakan mana yang urusan jaringan mana yang urusan cairan atau yang sitologi tadi. Cuma biasanya kalau di lab patologi mungkin di setiap tempat akan berbeda settingannya. Kalau di Tarakan mungkin ada lab histologi, ada sitologi untuk yang pemotongan, terus ada lab histokimianya sendiri, ada lab imunohistokimia sendiri. Nah, itu tergantung dari settingan masing-masing lab patologi anatominya. Tapi secara umum biasanya akan membagi menjadi dua, histologi maupun yang sitologi. Nah, untuk yang histologi ini lebih banyak dibahas untuk pewarnaan lebih lanjutnya di sitohistoteknologi 2 karena sitohistoteknologi 1 umumnya nanti membahas terkait dengan pewarnaan rutin yang ada di sitologi dan ada di histologi. Untuk histokimia ini, umumnya biasanya dokter patologi anatomi itu meminta untuk biasanya beliau itu seperti penasaran sebetulnya ini kanker ini jenis yang mana. Karena kanker itu ada beberapa tanda yang biasanya harus diketahui juga apakah ini menghasilkan musin, apakah ini nanti menghasilkan kolagen atau menghasilkan yang lain. Makanya perlu adanya pewarnaan histokimia ini. Karena pewarnaan histokim ini tidak akan terwarna di pewarnaan rutin. Di pewarnaan rutin kan cuma bisa menilai inti selnya sama sitoplasmanya. Udah, nggak tahu ini yang mana kimianya atau biokimianya tuh nggak akan tergambar di apa di eh, hematoksin eosin. Dan meskipun biasanya di hematoksilin eosin sudah bisa menerka ini tuh statusnya apa atau grade-nya apa, cuma biasanya ekspresi proteinnya juga belum bisa diketahui juga. Itulah nanti biasanya akan melihat terkait dengan imunohistokimianya. Akan protein apa ya, ekspresi protein apa yang meningkat di situ. Sehingga itu nanti tujuannya untuk treatmentnya. Contoh paling gampangnya, pada saat ada kasus kanker payudara misalnya. Pada saat kasus kanker payudara itu jenisnya banyak. Ada yang triple negatif, ada yang luminal A, ada yang luminal B. Itu masing-masing punya ciri khas masing-masing. Misalnya luminal A itu IRPR-nya kayak naik, ekspresi IRPR-nya naik. Itu dilihat dari pewarnaan imunohistokimianya. IRPR itu protein yang ada yang menjadi penanda bahwa itu ada ekspresi di kanker payudara misalnya. Contohnya dalam hal ini tipe luminal A misalnya. Pada saat kanker payudaranya terdeteksi tipenya apa, treatmentnya akan lebih cocok. Akan menggunakan obat yang mana. Nah, itu tujuannya sebetulnya. Tetapi itu ranahnya di patologi anatomi. Ranahnya di ATLM biasanya adalah untuk mempersiapkan slide-nya supaya bagaimana caranya supaya slide yang kita buat itu
bagus, bisa dibaca dan memenuhi kriteria yang baik gitu ya. Nanti mungkin pada saat Bapak Ibu semuanya, terutama yang bekerja di patologi atau anatomi, mungkin sudah nggak asing. Karena kemarin saya lihat ada beberapa orang yang sudah bekerja di lab patologi anatomi, mungkin sudah nggak asing terkait dengan pewarnaan histokimia. Nah, yang biasanya bekerja di PK ini yang mungkin mungkin rada asing ya, karena jarang pewarnaan histokimia ini diberikan gitu, maksudnya di dipelajari di perkuliahan misalnya. Karena memang jenisnya yang saking banyaknya, kita untuk merangkumnya menjadi satu materi itu akan susah gitu. Makanya paling enggak Bapak Ibu semua di sini diberikan pendahuluan mengenai histokimia, nanti bisa dijelaskan beberapa pewarnaan yang terkait di histokimia tadi, supaya nanti kalau misalkan masih penasaran bisa searching lebih lanjut gitu. Eh, begitu mungkin yang ditambahkan dari kelompok satu. Jadi tadi untuk pertanyaannya Mbak Dewanti sudah terjawab ya, kalau yang rutin itu yang seperti apa gitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan terlebih dahulu atau ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu karena ini memang masih pendahuluan ya. Jadi masih seperti membuka wawasan awal bagaimana atau apa itu sebetulnya pewarnaan histokimia. Dipersilakan Bapak Ibu, monggo. Izin bertanya, Pak. Ya, Saya silakan. Atik, Pak. Kalau Iya, untuk monggo. sitologi itu biasanya pewarnaannya yang dipakai apa ya, Pak? Karena Kalau saya belum, sitologi, ya, saya oke. nggak benar-benar buta ini tentang patologi anatomi. Histologi, Mas Rangga, apalagi kemarin yang di patologi anatomi nih. Biasanya menggunakan apa? Biasanya menggunakan papan Nicolo, Pak. Oke, bisa menggunakan Papa Nicolo, Bu. Ya, makasih, Pak. Mm-mm. Pak izin Pak. Mm-mm. Eh, Berarti kalau di lab PA itu kita ngewarnain gitu ya, membuat Iya, preparat histologi atau sitologi itu sitologi. untuk pewarnaannya itu tergantung kayak orderannya atau gimana Pak? Apa tahu kita Oke. pertama kali buat itu pewarnaan rutin gitu. Iya, kalau misalkan sebetulnya kalau pekerjaan itu biasanya tergantung order ya. Jadi kita nggak serta-merta harus mewarnai sesuai dengan kemauan kita. Cuma memang secara teoritis kita harus tetap tahu sebetulnya ini sampelnya apa, pewarnaan yang cocok apa gitu. Terus kayak misalkan kadang-kadang juga ada dari dokter PA-nya yang cuma bilang, Mas tolong diwarnain atau Mas Mbak tolong diwarnain untuk melihat karbohidratnya atau melihat kolagennya atau melihat itunya. Nah, biasanya clue-nya hanya seperti itu. Ya, nggak semuanya langsung di Mas tolong warnain masam trikom kayaknya jarang deh yang untuk cuma memang ada juga yang menyediakan atau menuliskan secara gamblang tapi tergantung juga ya kayak gitu kan sepreferensinya masing-masing dari dokternya ya kalau misalkan yang lebih ini lagi biasanya di ATLM itu juga sekarang kan sudah bisa melakukan pelatihan yang untuk sito screening ya. Mas Rangga sama yang lainnya mungkin sudah pernah dengar ya untuk yang sito screening dari ATLM mungkin ya. Di bentar, di mana Mas? Di RSM bukan? Yang di RSM kemarin siapa ya? Mbak siapa ya? Aku lupa ada dua kayaknya yang Mariana di RSCM, Pak, sama iya. Bel. Iya, di di RSM kan juga sudah ada ya beberapa ATLM yang sudah terlatih untuk melakukan sito screening kan. Kalau saya Ariana belum ada sih Pak situs screening Pak. Di di Eh, RSCM gak ada. belum sih Pak kalau saya. Oh, yang lainnya juga belum ada. Belum Yang sih di Pak. Oke. Jadi sito screening itu seperti screeningnya untuk sebelum dinilai oleh dokter patologi anatomi. Jadi ATLM juga punya kewenangan menilai terlebih dahulu. Jadi nanti dari hasil pewarnaan sitologinya dari yang Papa Nicolo tadi itu bisa langsung mengetahui. Biasanya dilatih dulu tuh. Nggak serta-merta lulus perkuliahan langsung bisa sito screening. Karena memang harus benar-benar bisa mengamati morfologi sel yang normal itu seperti apa, morfologi sel yang berubah itu seperti apa, dan itu kurang kuat kalau misalkan hanya mengandalkan dari pengetahuan yang didapatkan dari perkuliahan.
Karena memang kurikulumnya cuma sampai di situ. Makanya biasanya untuk screening ada pelatihannya lagi. Ada beberapa tempat yang bisa menyelenggarakan pelatihan. Contohnya di RSM kayaknya ada, di Darmais kayaknya ada, Hasan Sadikin kayaknya ada beberapa. Cuma memang mahal pelatihannya. Dan biasanya untuk tenaga-tenaga ATLM yang masuk di lab patologi anatomi juga umumnya sih ada pelatihannya dulu. Mungkin sebelumnya Mbak Mariana sama Mas Rangga juga dilatih dulu nggak? Waktu sebelum masuk ke patologi anatomi. Biasanya sih diikutkan. Oh, jadi dimasukin dulu baru dilatih, Pak. Iya kan? Biasanya ada pelatihan dulu kan? Nggak seperti patologi klinik gitu maksud saya. Karena memang secara kurikulum untuk yang teknisi atau laboratorium yang sangat sedikit SKS-nya dibandingkan yang patologi klinik. Terus juga di patologi anatomi itu standar operasional prosedurnya itu pasti akan berbeda-beda setiap labnya. Jadi standar yang samanya tuh kayaknya jarang. Jadi sampai sekarang kalau misalkan kita ditanya misalnya sebetulnya suhu bukan suhu, sebetulnya waktu yang tepat untuk kita melakukan fiksasi itu berapa jam sih? Waktu yang tepat kita melakukan dehidrasi berapa jam sih? Atau berapa kali celup misalnya? Itu biasanya di setiap laboratorium pasti akan berbeda semua karena memang standarnya nggak ada. Itu tergantung dari optimalisasi masing-masing laboratoriumnya. Itu yang kadang-kadang membuat kayak sebetulnya patokan kita apa sih gitu. Dan itu yang biasanya learning by doing di lab patologi anatomi itu. Makanya kalau misalkan suatu saat berkunjung dari lab patologi satu ke patologi anatomi yang lainnya pasti akan berbeda-beda. Dan itu sudah lumrah gitu. Maksudnya ya memang kita memang belum punya pegangan yang sama untuk setiap setiap waktu prosedural. Cuma mungkin yang sama itu adalah tahapan-tahapannya. Kayak misalnya diawali dari fiksasi, lanjut ke dehidrasi dan seterusnya mungkin akan sama. Cuma memang untuk setiap waktunya dan setiap perlakuannya itu yang akan membedakan masing-masing. Gitu. Begitu tadi pertanyaannya dan jawabannya. Sudah, semoga sih sudah paham ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ada lagi? Eh, saya kemarin pernah diberikan itu apa namanya prosedur pewarnaan histokimia, tapi saya cari-cari belum ketemu. Nanti kalau saya sudah ketemu saya kirimkan melalui PC-nya ya, supaya bisa melihat sebanyak apa pewarnaan histokimia itu. Baik, Pak. Ini sinyal kulit. Pak, Pak izin Ya, tanya, mm. Pak, kalau pewarnaan rutin sama pewarnaan histokimia itu ada perbedaan nggak Pak dalam pembuatan slide-nya Pak? Atau Jawab hanya kelompok satu dulu. perbedaannya di... Ya, dijawab kelompok satu dulu. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Hmm. Kelompok satu ada yang bisa volunteer? Oke, kelompok satu nggak ada. Saya tawarkan ke 4 orang yang di patologi anatomi. Ada Mas Rangga, ada Mbak Ariana, ada Mbak Nurul, sama Mbak Leona. Mau yang mana? Em, saya dari Ariana dari Oke, silakan. pewarnaan histokimia kita punya sendiri, Pak. Jadi eh, setiap jaringan yang masuk pertama kali atau cairan yang masuk pertama kali itu langsung ke sitologi ataupun histopat. Nah, untuk
ada suatu jaringan ataupun yang butuh untuk imunohistokimia, baru nanti lanjutin ke ke histokimia, Pak. Mm. Jadi nggak langsung ke histokimia Iya, di ya dulu. Kita mau empat dulu Pak sama sitologi. iya. Terus Baru di pewarnaan lanjutan di histokimia. oke. Terus persiapan sediaannya Mm-mm. itu sama atau enggak, Mbak? Tadi yang ditanyakan Mbak Ayu gitu enggak? Mm-mm. Jadi pembuatan Untuk slide-nya sama enggak? persiapan slide sebenarnya sama Pak. Kita Mm. sama untuk pembuatan slide-nya kita membuat slide, preparat slide sampai unstand. Tapi untuk pewarnaannya itu beda Pak. Ya, oke. Betul ya. Jadi kalau misalkan untuk membuat slide-nya itu semuanya sama gitu. Karena memang bahan bakunya sama. Dari jaringan juga sama. Tapi berbedanya nanti adalah pada saat untuk mulai proses di pewarnaannya. Karena proses pewarnaannya ini yang akan menentukan dia akan menggunakan pewarnaan apa. Karena pewarnaan apa itu punya prinsip-prinsip kerjanya masing-masing. Contohnya, kalau hematoksilin eosin, itu kan prinsip kerjanya hematoksilin itu adalah dia ada yang terlarut air. Makanya dia harus dikondisikan dulu ke yang kondisi banyak air. Begitu nanti masuk ke eosin, karena dia misalnya pelarutnya alkohol 96, berarti slide-nya harus dibawa lagi nih ke alkohol 96. Dan seperti itu kondisi-kondisinya yang bisa mewakili kenapa pewarnaan ini punya step yang berbeda-beda. Karena tergantung dari jenis pewarnaan dan sifat pewarnaannya yang berbeda-beda juga. Dan itu biasanya ada di manual instruction yang diberikan pada saat pembelian reagen. Kalau memang misalkan nggak ada, berarti kembali lagi, sifat pewarnaannya kita harus tahu. Kita menggunakan warna apa, sehingga kita harus mengkondisikan slide-nya itu sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Kurang lebihnya seperti itu. Cuma kalau secara khususnya, biasanya ya harus tahu sendiri-sendiri. Stepnya dari sini kemana, dari sini kemana. Biasanya ada di SOP-nya di laboratorium. Cuma kalau SOP di laboratorium belum ada, biasanya akan mengarah atau merujuk ke manual instruction yang diambil dari reagen yang kita punya. Gitu. Mbak Ayu apa ya tadi yang nanya? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi kalau untuk pembuatan slide-nya mau sama. Jadi kalau slide-nya dari awal tuh sama, karena itu yang akan kita cek itu sama. Tapi sampai unstain tadi dibilangnya. Unstain itu yang masih slide cuma ditempelkan ke dalam mikroskop staining glass itu sebelum diwarnain. Terima kasih, Pak. Oke, tadi lagi di lab patologi anatomi sudah pernah melakukan pewarnaan histokimia, Mbak atau Mas? Sudah Pak, tapi terbatas Pak. Terbatas ya, karena memang permintaannya terbatas atau memang apanya yang terbatas? Eh, Permintaannya sih Pak. Ya, karena memang jarang 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 ya, tergantung ini sih. Kalau memang belum jelas di apa histopatologinya baru lanjutkannya ke histokimia atau ke IHC-nya sih memang. Pak, tanya lagi, Pak. Ya. Saya apik lagi. Mm-mm. Kalau untuk tindakan VC itu Mm-mm. kan biasanya harus cepat ya, Pak ya. Ya. Hasilnya ditunggu ya. Itu pewarnaan yang dipakainya apa ya, Pak? Atau apa sih yang dilakukan pada sampel-sampel VC itu? Oke, ini kayaknya saya tanya dulu ke teman-teman yang di patologi anatomi deh. Hmm. Izin menjawab Pak. Mm-mm. Jadi VC atau potong beku itu Mm-mm. biasanya kita menggunakan pewarnaannya sama masih HE, tapi Ya, tidak se tidak selama yang untuk sediaan rutin karena ya. jaringan yang dipakai juga jaringannya masih mentah.
Ya, Jadi pewarnaannya pewarnaan harus dicelup cepat gitu biar iya. warnanya cepat masuk, biar bisa dibaca seperti itu. Oke. Biasanya fiksasinya pakai apa, Mas? Fiksasinya karena jaringannya basah kita pakai alkohol 96%. Aku 96%. Ya, Terus untuk preparasinya? preparasinya itu sama pemotongannya tapi pada alat khusus biasanya pakai krayotom. Heeh. Itu pakai untuk penempelan jaringannya, tidak menggunakan kaset, jadi pakai media krayometrik. Dan terus untuk Oke. menjaga struktur jaringannya itu tidak menggunakan parafin, jadi menggunakan air yang ada di dalam jaringan. Oke. Karena dibekukan ya. Iya, dan dibekukan. Dibekukannya pakai apa, Mas? Eh, Kalau dulu kan pakai gas apa ya bilangnya CO2 ya. Nitrogen. Dulu Kalau nitrogen sekarang nggak sih? udah modern, udah ada alat kratom situ udah bisa ngebekuin ya suhunya Hmm. minus Oke. 10 sampai 30 tergantung komposisi jaringannya juga. Berarti sekarang udah jarang menggunakan gas ya? Kalau yang Sudah sekarang sudah jarang sih Pak. sudah jarang ya. Iya, sudah pada punya alat masing-masing biasanya. Oke. Kalau saya dulu perkuliahan tuh masih pakai gas. Soalnya. Jadi, makanya kalau yang sekarang baru ternyata memang sudah nggak pakai gas itu kayaknya saya juga baru dengar ini. Mungkin udah lama sekali. Iya Pak. Begitu. Tadi Bu Atik. Kurang lebih begitu Bu Atik. Jadi Ya, kalau untuk Pak. pewarnaannya tetap rutin. Soalnya memang cuma bedanya memang tadi yang cryotom itu atau yang potong beku tadi menggunakan cryotom ini prosesnya akan dipersingkat. Nah, biasanya untuk yang dipersingkatnya itu dibantu dengan cara membekukan secara cepat. Kalau membekunya nggak cepat, biasanya pembekuan yang lambat itu menghasilkan apa tuh namanya yang kristal esnya tuh nggak langsung, jadi pelan-pelan. Jadi takutnya satu busuk, kedua memang merusak jaringan. Makanya biasanya cryotom itu dengan caranya supaya flash gitu, flash yang langsung beku. Dan pada saat jaringan sudah beku atau sudah menjadi keras, biasa jaringan beku itu menjadi keras bisa dipotong. Itu prinsip untuk memotong jaringan. Memotong jaringan itu harus dalam posisi keras gitu. Makanya bisa dipotong keras, dipotong tipis, sorry. Karena kalau misalkan jaringannya nggak keras, itu biasanya susah. Ya bayangkan Bapak Ibu kalau motong daging, kalau yang masih berair dan lembek itu kan akan lebih susah dibandingkan dengan motong kue yang lebih keras, kan gitu. Ya sama halnya kayak jaringan, makanya jaringan juga harus dibuat supaya lebih eh intake-nya tuh lebih padat, supaya dipotong akan lebih mudah. Karena memang pemotongan yang dilakukan kan tipis ya. Jaringan itu untuk pewarnaan rutin itu standarnya adalah 3 sampai 5 mikrometer. Masih 3 sampai 5 nggak, Mas? Masih Pak, 3 sampai 5. Masih kan? Masih 3 sampai 5. Sampai sekarang masih 3 sampai 5 mikrometer. Jadi kita harus bisa mengkondisikan supaya jaringannya bisa dipotong 3 sampai 5 milimeter. Mikrometer. Ya, Begitu, Bu makasih, Atik. Pak. Selanjutnya, masih ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau sudah diam berarti kita lanjutkan dengan kelompok 2 dengan salah satu contoh pewarnaan histokimia. Silakan di kelompok 2. Kelompok 1 nanti untuk yang tanya dan menjawab tolong direkap tuh jadi nilai aktif. Wah, rekan-rekan, ini saya dari kelompok 2 melanjutkan materi tentang pewarnaan pas atau periodic acid shift. Slide berikutnya.
Kelompok 2 ini terdiri dari Ariana, Atikusuma, saya sendiri, Andri Astuti, Atika Stianingrum, Kamlia Mesia Amelia, Kartika Pella, dan Hairunisa. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Ariana. Pewarnaan pewarnaan periodik acid shift adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi polisakarida seperti glikogen serta glikoprotein dan glikolipid dalam jaringan seperti hati, jantung, dan otot rangka pada jaringan yang difiksasi dengan formalin. Jaringan dalam parafin, jaringan yang dibekukan. Ini juga digunakan untuk mendiagnosis berbagai penyakit seperti penyakit glikogen dan penyakit seliak. Next, Mas. Next, Mas. Prinsip pewarnaan asam periodik dari reaksi shift dengan karbohidrat adalah proses oksidatif di mana beberapa polisakarida bereaksi dengan asam periodik yang menghasilkan senyawa teroksidasi yakni aldehid. Aldehid terlihat berupa warna merah atau merah jambu atau magenta karena fiksasi shift fuksin yang tidak berwarna. Pas dikaitkan dengan hubungan enzim diastase yang bertanggung jawab atas konversi pati menjadi maltosa dan selanjutnya menjadi glukosa. Selama konversi glukosa, jaringan tampak berwarna merah muda yang menunjukkan persistensi musin intra atau ekstraseluler. Hematoksilin atau metilgrin digunakan untuk mewarnai inti. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Next, Mas. Di fungsi Mas, maaf Mas. Kemudian ada fungsi pewarnaan dari pas yang pertama si polisakarida yang terlibat dengan akumulasi glikogen atau gangguan metabolisme karbohidrat seperti penyakit seliak dan glikogenosis. Yang keempat, membantu menilai perubahan struktur mukopolisakarida pada kondisi patologis seperti tumor dan penyakit autoimun. Kemudian untuk prosedur pewarnaan, yang pertama ada preparasi sampel. Untuk preparasi sampel yang pertama, tempatkan jaringan yang telah diproses dan ditanamkan dalam parafin pada slide. Potong tipis, biasanya sekitar 5 mikrometer, dan lepaskan parafin dengan silen atau agen deparafinizing lainnya. Kedua, rehidrasi jaringan dengan alkohol yang diturunkan konsentrasinya. Kemudian tahap kedua yakni oksidasi dengan asam periodat. Untuk tahap ini yang pertama tambahkan larutan asam periodat ke slide dan biarkan selama 5-10 menit. Asam periodat mengoksidasi gugus 1 gliko pada glikogen dan glikoprotein menghasilkan aldehid. Kemudian bilas slide dengan air. Kemudian akan dibacakan dengan Bu Andri, silakan. Ketiga, pewarnaan dengan reagen skip. Tambahkan reagen skip ke slide dan biarkan selama 15 menit. Reagen skip akan bereaksi dengan aldehid untuk menghasilkan warna magenta. Kemudian bilas slide dengan air. Tahap keempatnya, pewarnaan counter dengan hemoxicillin. Tambahkan hemoxicillin ke slide sebagai pewarna counter dan biarkan selama 1-2 menit. Kemudian bilas kembali slide dengan air dan biarkan mengering. Tahap kelimanya, dehidrasi menyamaratakan dan pemasangan. Dehidrasi slide melalui seri alkohol dijelaskan dengan silen atau agen penyamarataan lainnya dan pasang dengan media mounting. Kemudian tahap enamnya ada observasi. Lihat slide di bawah mikroskop struktur yang mengandung glikogen
musin, serat elastis, butiran basofilin jalan hipofisik, serat basal, tulang rawan, dan komponen karbohidrat akan tampak magenta atau merah muda. Inti sel berwarna hijau atau biru tergantung pada pewarnaan yang digunakan. Latar belakang akan berwarna biru. Kemudian akan dibacakan teman saya. Untuk hasil pewarnaan menghasilkan warna magenta atau merah jambu pada jaringan yang mengandung polisakarida seperti glikogen, glikoprotein, dan glikolipid. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Kartika. Berikut ini beberapa contoh hasil pewarnaan pas. Ini ada candidiasis esophagus, jaringan sel hati pada penyakit penyimpanan glikogen, histopatologi karsinoma, sel cincin site pada lambung. Next. Ini juga masih contoh hasil pewarnaan pas. Karsinoma pada ginjal, pada tiroid, dan pada leukemia limfoblastik B. Demikian pentas sidrik kelompok kami. Baik, terima kasih. Sorry, untuk yang tadi penyamarataan kayaknya bukan penyamarataan bahasa yang Indonesianya. Itu lebih cocoknya kayak penjernihan deh. Clearing kan itu bahasa Inggrisnya kan ya? Iya Pak, baik Pak. Ya, kalau nggak pakai gunakan istilah clearing juga nggak apa-apa. Pembeningan ya Pak. Ya, pembening boleh. Oke, sebelum itu ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Ini salah satu contoh pewarnaan. Jadi pewarnaan histokimia yang kita coba untuk diskusikan itu dua-duanya adalah pewarnaan yang terkait dengan karbohidrat gitu ya, untuk mendeteksi adanya karbohidrat baik yang periodic acid shift sama yang Halcyon Blue yang selanjutnya. Silakan, ada yang mau didiskusikan dulu tidak? Pak, saya lagi. Ya. Apa dulu nih? Kalau untuk pewarnaan BTA itu kan suka dilakukan juga ya. Itu untuk sampel yang memang terduga TB atau hanya permintaan aja itu, Pak? Maksudnya terduga TB atau permintaan gimana? Iya, maksudnya kan saya sekilas-kilas sih saya suka mampir juga ke tempat teman saya di patologi anatomi. Jadi suka juga mereka kan melakukan pewarnaan Iya, BTA pasti gitu loh, Pak. harusnya sih. Nah, Itu dari untuk seluruh pengerjaan yang ada di laboratorium sih harusnya melalui permintaan ya, nggak hanya semuanya harus semaunya gitu. Karena memang proseduralnya di laboratorium itulah request, ya kan? Ya. Nggak mungkin akan, jadi harus ada surat pengantar pengerjaan ke laboratoriumnya, itu sih Bu. Dari semua jaringan ya Pak ya? Kalau BTA itu kan memang bisa diwarnain secara patologi dan bisa diwarnain secara parasit ya. Jadi tergantung nanti kalau di labnya Ibu lagi apa gimana? Eh, ya kalau untuk di bagian patologi anatominya sih saya kurang tahu ya Pak ya, karena saya sekilas-sekilas aja gitu. Jadi nggak tahu persisnya pembagiannya gimana. Oke, kalau di labnya Mas Rangga, Mbak Ariana sama yang lainnya gimana? Bagi apa enggak? Ada Pak pewarnaan BTA. Ya dibagi enggak Mas? Di parasit dibedakan sama di patologi apa enggak? Kalau sampelnya sih berbeda Pak. Iya, Biasanya biasanya sampelnya beda. kalau dokter itu nanti menilai sampel, misalnya beliau suka, oh ini seperti ada bakteri, cuma arahnya itu dilihat dari sel-selnya seperti apa, nanti ada permintaan untuk pewarnaan BTA. Jadi tampilannya sih sama dengan yang di pewarnaan sputum biasanya itu, tapi dia di dalam jaringannya, di jaringannya itu. Tapi di labnya sama nggak Mbak? Parasit sama Mas sama lab parasit sama patologinya gabung nggak? Dipisah Pak. Dipisah kan? Berarti kalau yang Mas kerjakan berarti yang fokus di jaringannya kan, bukan Iya, yang betul. bukan Di yang jaringan aja. sputumnya kan? Iya, betul Pak. Ya.
Jadi untuk ininya biasanya beda, Bu. Kalau untuk pewarnaan patologi yang di lab patologi anatomi, itu sampelnya memang didapatkannya beda, berbeda dari yang parasit. Kalau parasit kan memang benar-benar dahaknya yang diswabkan ke slide-nya, yaitu yang kita warnain. Sedangkan kalau untuk eh, yang patologi, biasanya dari apa? Eksudat, Mas? Atau dari apanya? Biasanya sih dari biopsi, kebanyakan sih dari KGB dan dinding usus, Pak, atau gas. Oh, berarti yang cairan eksudatnya nggak diambil kah? Tidak, kalau cairan enggak, jarang, belum pernah malah belum pernah Belum pernah ya. diperiksa, iya. Biasanya Oke, berjaring. dari jaringannya langsung berarti. Oke, jadi sampelnya berbeda, Bu. Kalau Hmm. untuk labnya, makanya lab yang Ibu kunjungi yang mana nih? Karena memang yang diperiksa lain, cuma memang tujuannya sama sih untuk melihat adanya bakterinya apa enggak. Cuma memang secara satunya dari sampel dahaknya, satunya dari jaringannya langsung. Ya Pak, kalau yang Biasanya dari dahak sih saya yang mengerjakan. Cuma Kenapa? kalau kalau yang dari dahak biasanya saya yang Oh ya, mengerjakan. berarti yang Ya. di lab parasitnya ya. biasanya Pak Iya. ada sitologi sputum Pak. Oh ya, kenapa? Kalau sitologi sputum gitu. Kalau sitologi sputum biasanya nggak mengamati ada. Jadi gini, kalau di KBPA lab ya Pak ya. ya, Emang kalau di lab patologi KBPA. anatomi jarang untuk memperlihatkan sputumnya untuk mengecek ada bakterinya apa enggak kalau untuk Iya tujuannya memang enggak Pak. patologi apa sitologi. Jadi lebih kepada ada enggak sih si, Oh, apa sel-sel yang terbawa dari dahaknya itu yang mengindikasikan misalnya ada tumor apa enggak, ada kelainan keganasan. apa enggak, segitu. Biasanya seperti itu sih difokuskannya. Ya. Karena memang tujuannya dari patologi anatomi umumnya lebih banyak terkait dengan keganasan dibandingkan dengan yang diagnosa yang kayak tadi ada parasit apa enggak, ada bakteri apa enggak gitu. Biasanya akan Mungkin lebih pewarnaannya juga lain kali ya Pak. di Karena mungkin kalau pewarnaannya juga pewarnaannya ada hampir mirip kayaknya ya Mas. bukan BPA, bukan pakai sel Nielsen gitu maksud saya Pak. Oh iya, kalau yang di Ya. patologi anatomi bukan pakai Zilnisan. Iya, Ya. beda-beda. Masih, Pak. Masih Masih pakai pakai Zilnisan. zona. Iya, zonasi dan prosedurnya pun sama, tapi tanpa pemanasan. Ya. Ah, soalnya kemarin yang di anak bimbingan saya yang di rumah sakit Polri, dia malah nggak pakai itu Mas. Pakainya pewarnaan aku lupa lagi kemarin. Makanya aku pikir semuanya menggunakan metode yang sama. Oh, ternyata tetap pakai silnisil ya. Iya. Kalau Oh. untuk apa Helicobacter pylori itu Heeh, di kita biasanya pakai Gimsta kan sama-sama bakteri tanasan. heeh. Jadi Ada maaf yang Pak, beda, ada yang sama. Maaf Iya, Pak. Jadi kalau kayak gitu, kalau pas lagi kita sitologis putum, jadi kita bisa ketemu kalau ketemu BTA positif dilaporkan juga dong ya berarti sama PA se- bagian PA. seharusnya sih eh, jadi catatan, tetap jadi catatan. Cuma memang kalau dilaporkan apa enggaknya, biasanya tergantung nih. Karena biasanya sputum itu cara pengecekannya dibagi-bagi nggak sih? Atau prosedurnya harus berurutan? Di rumah sakit masing-masing berurutan atau dibagi-bagi? Yang sering sih di berurutan. Biasanya patologi terakhir. Begitu nggak? Misalnya sputum nih, Harusnya dibagi-bagi, Pak. Jadi dibagi-bagi, nggak Dibagi ya. dipisah. dipisah langsung. Iya. Soalnya Iya, Pak. ada lab yang berurutan. Jadi memang patologi anatomi dapatnya ke belakangan nih. Misalnya kayak sputum nih, biasanya diarahkan dulu ke PK atau ke parasit dulu nih untuk dicek atau di pewarnaan apa BTA dulu misalnya. Terus nanti baru ada sisaan lagi baru diarahkan ke patologi anatomi. Kadang seperti itu. Cuma kalau Oh, kita nggak yang tahu Pak. Ya, ya memang kita kasih ke PA. kadang-kadang kadang-kadang ada yang seperti itu. Makanya tergantung nih. Makanya saya tanya tadi labnya biasanya dibagi-bagi apa berurutan. Kalau memang biasanya Karena dibagi-bagi, kalau biasanya langsung dibagi-bagi punya. ya kalau sputum kan nggak susah ngebaginya Pak. Kalau cairan yang lain mungkin dibagi ya. Kalau sputum kan nggak bisa dibagi. Kalau nanti Iya, kan kalau diambil sedikit buat mikro dulu, terus buat ini kayaknya juga nanti yang di iya. loginya ngamuk. Iya, soalnya Jadi kadang-kadang ada yang tetap juga berurutan karena memang sampelnya sedikit, ternyata yang dapat cuma sedikit ya udah berurutan gitu dari mana dulu gitu. Ya, dari mikro dulu, terus baru lari ke yang lain kayak gitu.
Tapi kalau memang bisa dibagi-bagi itu sebetulnya lebih representatif sih karena memang langsung dijalankan paralel ya sebetulnya. Cuma memang biasanya kalau dibagi-bagi akan lebih enak atau lebih enaknya gini. Kalau yang di bagian parasit atau mikro, nanti kalian fokusnya di bagian yang parasitnya atau di bakterinya misalnya. Terus untuk yang di patologinya mungkin lebih fokus di keganasannya atau di ini yang lain gitu. Kayaknya lebih enak kayak gitu sih. Lebih paralel dan nanti hasilnya akan lebih komprehensif kalau misalkan langsung berbarengan. Begitu, Bu Andri. Berarti sekarang udah mulai ini ya, sudah mulai awareness-nya bagus nih untuk masing-masing lab keegoannya masing-masing. Kalau dulu masih ada ego-egoan soalnya. Yang ntar dulu, saya dulu, kamu ntar gitu. Kalau sekarang berarti udah mendingan nih, kayaknya mungkin ininya udah bagus. Baik, ada lagi? Ya Pak, izin bertanya Pak. Heeh, Tadi kan disebutkan untuk preparasi sampel itu pada tahap rehidrasi itu ada alkohol. Nah itu heeh. ini yang berapa persen ya Pak? Tadi sepertinya belum dicantumkan di Oh situ. iya, betul. Kelompok 2 berapa Mas, persen? 95% kayaknya Pak ya. Saya yang di lab itu ada 95% setahu saya. Rehidrasi itu apa artinya? Jadi eh, kayak fiksasi gitu ya Pak. Beda. Re itu mengembalikan, hidrasi itu air. Jadi mengembalikan air kembali. Peningkatan ya Pak, alkohol Pak. Alkoholnya harusnya menurun. Oh Kalau menurun. airnya lebih banyak, alkoholnya menurun. Jadi dari yang alkohol konsentrasi tinggi nanti akan diturunkan pelan-pelan ke konsentrasi rendah sampai misalnya 70% biasanya. Pada saat sudah 70%, nanti habis itu bisa langsung dengan air. Begitu. Rehidrasi itu intinya mengembalikan air. Jadi harus airnya yang lebih banyak. Lama-lama harus airnya yang lebih banyak. Kalau dehidrasi mengurangi air, jadi alkoholnya yang ditingkatkan. Begitu. Iya Pak, baik Pak. Oke, ada lagi? Ada yang masih mau didiskusikan kembali kah? Sudah diam. Kalau sudah diam berarti saya anggap sudah jelas. Saya nggak mengerti sebenarnya Pak. Ya, ngerti Pak. Ya, memang harus pelan-pelan. Ini ilmu yang Dikorem. baru. Ya Karena Pak, ilmu yang baru. kami Soalnya masih pengen meraba Pak. Belum Iya, pernah terpapar, Pak. Jadi iya memang. kan Karena memang histokimia itu memang jarang sekali dibahas di perkuliahan. Umumnya banyak kan pewarnaan rutin dan jarang-jarang paling mentok-mentok di imunohistokimia ya satu doang itu yang biasanya dibahas. Kalau histokimia memang jarang dibahas di perkuliahan. Karena memang terlalu banyak, kita bingung mau memberikannya kemana. Jadinya bingung. Akhirnya kemarin ya udahlah yang karbohidrat aja dulu dua gitu. Pak, nanya lagi, Pak. Boleh. Kalau tindakan FNAB itu, Heeh. sampelnya tetap diwarnain juga ya? Iya, Bu, betul. FNAP itu adalah salah satu contoh eh apa tuh? Sitologi, sediaan sitologi juga FNAP. Jadi diambil cairannya. Ya, makasih, Pak. Heeh. Aku mau nanya, Heeh. kalau di klinik di lab itu kan ada face scope gitu Pak, yang situ gitu ya. Hmm, Kan kalau setahu saya kan kalau PA itu kan warnanya lama ya Pak. iya. Kalau face scope gitu, apakah pewarnaannya yang cuma sebentar atau gimana ya Pak? Apa Bukan pewarnanya yang bantu? bentar, tapi tadi ada beberapa tahapan yang di skip yang tadi Mas Rangga jelaskan. Jadi tahapannya memang lama. Jadi ya memang lama. Kalau untuk yang histologi apalagi kan biasanya fiksasi Ya, aja bisa berapa jam sendiri kan. Kalau sitologi masih lebih mending lah karena fiksasinya butuh paling hitung
berbicaranya tentang histori jaringannya yang besar gitu kan, prestasinya butuh lebih lama. eh untuk mengatasinya, biasanya sih kalau untuk periskop atau yang potong beku tadi, biasanya digunakan berbarengan pada saat operasi. Iya nggak Mas? Biasanya dipanggil ke operasi atau gimana Mas? Kalau di Iya Pak, tempat berbarengan operasi Pak. berbarengan dengan operasi, di Hmm. lokasi operasi atau dibawa nggak? Tergantung labnya sih Pak. Tapi Tergantung biasanya labnya. paling banyak sering itu sekarang diantar sampelnya ke lab Ah, PA. oke. Ada rumah sakit yang memang membawa ATLM-nya langsung menuju ke ruangan operasinya. Ada juga yang memang kayak tadi di tempatnya Mas Rangga yang diantar. Nah, itu tujuannya biasanya mengetahui sebetulnya operasi yang kita lakukan itu apakah memang masih ada tumornya apa enggak atau ada keganasannya apa enggak. Kalau misalkan memang masih ada keganasannya, berarti itu kita bisa operasi lanjut. Kemudian pada saat selanjutnya nanti di periskop lagi ternyata sudah tidak ketemu adanya keganasan, berarti operasinya bisa ditutup. Biasanya seperti itu sih. Nah, tindakan seperti itu kan harus cepat. Kalau enggak ya kasihan tuh pasien nggak terus lukanya, enggak ditutup-tutup atau enggak tahu juntrungannya kemana, enggak jelas. Makanya kita harus gunakan yang tadi, yang potong beku tadi, yang periskop tadi untuk mengetahui supaya diagnosa ini ada keganasan atau enggak itu lebih cepat. Nah, dari biasanya kalau kayak gitu koordinasinya banyak sekali itu. Ada patologi anatominya, ada patologi kliniknya, ada dokter bedahnya, ada dokter yang RPC, RPCP apa sih penanggung jawabnya, terus ada ATLM-nya, ada juga perawat yang memang kesatuan itu tujuannya untuk mengetahui sebetulnya pembedahan kita itu sudah memotong habis tumornya atau belum, masih perlu dilakukan pemotongan lagi apa belum, atau masih perlu dilakukan operasi lebih lanjut apa belum, apa gimana. Itu sih tujuannya. Nah, skipnya itu biasanya skipnya di bagian yang tadi, yang untuk membekukannya atau membuat lebih padat jaringannya supaya lebih padat tadi yang dipercepat dengan cara menggunakan kreotom tadi yang bisa dibekukan langsung langsung freeze, langsung bisa dipotong, warnain juga langsung gitu. Kalau yang rutinnya biasanya langsung dicelupkannya ke NBF 10%, lama tuh bisa berjam-jam tuh, bahkan bisa sampai 24 jam untuk yang jaringan. Dan itu lama kalau misalkan nunggu operasi kayak gitu nggak bisa. Makanya ada alternatif tadi yang namanya Reskop tadi, sorry. Begitu Bu Andri. Ada tambahan Mas? Boleh monggo. Ya, Pak, paling cuma itu kalau potong beku free scope itu kayak pemeriksaan sito di lab PK. Kalau PA-nya itu versinya namanya potong beku. Jadi Mm-mm. sampel datang 30 menit udah harus ada hasilnya. Ya. Tapi tujuannya buat apa? Gimana? Tujuannya cuma buat mengetahui jaringannya ganas atau enggak. Iya. Dan biasanya keperluannya untuk operasi kan? Iya, Pak. Mm. Iya, memang citonya citonya sitologi yaitu periskop gitulah, gampangannya gitu. Kok citonya sitologi, citonya patologi anatomi itu periskop. Biasanya Pak, kalau Hmm? dari jaringan yang terduga ada keganasan itu Mm-mm. dibuatnya berapa slide ya Pak? Nah, Mas, berapa slide Mas? Tergantung sih. Kalau Banyak deh masalahnya ya. ya banyak. Nah, Biasanya kalau udah jelas kelihatan di pembelahan makroskopisnya jaringannya itu biasanya dokter, oh ini udah kelihatan ganas tapi nggak terlalu banyak yang diambil. Tapi kalau misalnya cuma sedikit itu bisa banyak, bahkan bisa dicetak semuanya. hmm. Iya, Sampai Oke habis Mas. tuh ya? Iya, bisa sampai habis ya kalau misalnya tergantung jaringan. Kalau jaringannya yang kecil-kecil, nah itu mungkin sekitar 2 atau 3 slide. Tapi kalau jaringan yang besar bisa sampai 20, bisa lebih bahkan. Oh, banyak ya. iya, iya. Kasihan sih dokter patologi anatomi itu kalau baca. Iya, Bu. Ya Mas, yang saya mau tanya nih, kalau misalkan di lab itu pada saat melakukan pemotongan jaringan tadi yang habis operasi, biasanya yang memberikan trimming garisnya itu dokter patologi anatomi atau ATLM-nya Mas di tempat Mas.
Biasanya yang apa Pak? Yang apa tanda di itunya Iya, tanda itunya. itu kalau sebelum operasi kan dokter bedah, tapi kalau setelah Mm, operasi sih tergantung yang motong Pak. Kalau misalnya yang motongnya TLM ya berarti TLM-nya nanti yang nandain atau dokter oke. bisa. Berarti itu pelatihan dulu nggak, Mas? Kalau pelatihannya sih nggak ada, tapi Nggak ada. biasanya dilatihnya sama dokter SPPA dan itu harus Berarti ada kewenangan klinis sih kalau untuk pemotongan ya, jaring. ada dokter PA yang nggak mau seperti itu. Ada juga yang mau seperti itu. Jadi memang eh, itu kan sebetulnya kalau secara ranah memang ranahnya SPPA. Memang kalau secara ranah. Cuma memang dalam hal delegasi, itu kayak posisinya untuk yang itu kan delegasi ya Mas ya, biasanya. Kayak dilatih dulu supaya bisa didelegasikan. Karena memang itu ranahnya adalah ranah spesialis patologi anatomi. Karena dia yang mempelajari anatomi secara lengkap. Kalau ATLM kan jarang. Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang Pak. Halo? Iya Pak, terdengar Pak. Oh, oke. Iya, jadi karena memang mereka kan mendapatkan pembelajaran benar-benar patologi anatomi sampai pembedahan mayat tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya memang mengenal mengenal sangat jelas sekali terkait dengan anatominya seperti apa. Jadi sekali kilas mungkin mereka langsung bisa membedakan oh ini normal, oh ini tidak normal. Itulah yang mereka pelajari. Pada saat ATLM yang melakukan biasanya memang bentuknya adalah delegasi dari SPPA-nya. Ya pastinya tetap diajarin dulu, nggak tiba-tiba aja kamu potong, enggak sih kayaknya gitu. Oke, ada lagi Kak? Izin bertanya, Pak. Saya, Hmm, Mas Mangga boleh ya, atau siapa aja. ya Berarti boleh. kalau untuk pembacaan juga itu kan berarti ranahnya dokter spesialis patologi ini ya, SPPA-nya ya. Terus Ya untuk betul. ranahnya ATLM, izin karena di kita kan apa ya udah lama banget gitu ya pelatihan juga udah lama lama banget Hmm, di Sarjito gitu kan. hmm, Nah, itu ranahnya ATLM itu mengerjakan apa aja gitu ya untuk di ini PA-nya Mas Nangga maaf. hmm. Ya mungkin yang sudah yang berkecimpung di situ apa aja ranahnya untuk ATLM. Makasih. Oke, baik Bu Siti Rohana. Kalau untuk ranah TLM itu biasanya eh, diawali dari kita penerimaan sampel sampai nanti apa kayak QC pewarnaan. Jadi nanti pewarnaan yang udah dilakukan itu kita lihat dulu apakah pewarnanya masuk. Kalau sudah oke, nanti kita susun tuh biasanya namanya assembling. Assembling baru disetor. Nanti dokter SPPA-nya yang membaca sama mengeluarkan hasil. Tapi setelah itu, setelah membaca mengeluarkan hasil, ada lagi nih tugas TLM itu biasanya arsip. Jadi arsip itu juga dilakukan bisa oleh tenaga TLM atau tenaga admin. Itu sampai arsip. Jadi arsip itu disimpan sampai 10 tahun. Nah itu nanti eh, kalau misalnya dibutuhkan, jadi biasanya dokter minta lagi nanti ke kita untuk dibongkar arsipnya gitu. Iya betul sekali. Jadi memang SPPA itu yang berkewenangan untuk membaca hasilnya. Jadi beliau-beliau itu nanti yang akan bisa melihat grade tumornya, kondisi atau diagnosa jaringannya seperti apa, kankernya tingkat berapa, keganasannya seperti apa tuh beliau. Tapi kalau misalkan nanti Bapak Ibu memang berkenan atau bersedia itu sebetulnya ada lagi yang screener itu. Screener itu bisa untuk ATLM. Jadi dia bisa menilai langsung kondisi dari sediaan sitologinya seperti apa. Itu bisa.
Jadi sudah dilatih. Kalau yang histologi kayaknya belum ada ya Mas ya. Belum, Pak, baru Hmm, sitologi. iya, sitologi yang masih ada, yang sudah ada. Kalau histologi belum ada. Oke Bu, ada lagi Bu. Oke, kalau sudah diam kita foto dulu sambil menunggu siapa tahu ada yang mau nanya lagi. Minta tolong untuk dokumentasinya. Baik, saya izin SS ya, Pak. Oke. Slide 1. Slide 2. Ya, slide 4. Oke, sudah selesai. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau sudah selesai, ada yang masih mau ditanyakan atau sudah cukup? Pak, izin tanya, Pak. Oh iya, gimana? Untuk itu, Pak, tugas yang individu yang untuk membuat Heeh, Selkom, heeh. itu kan dibuat satu mahasiswa satu soal. Itu nanti dikumpulinnya setelah selesai semua atau per selesai materi, Pak? Mending setelah selesai semua aja, tapi per sebelum UTS dan sebelum UAS aja, Mas. Oh, Jadi berarti kan dibagi dua ya. kan ada sat- sebelum UTS itu ada berapa kelompok tuh? Ada 8 kalau nggak Ada salah. 8. Berarti masing-masing punya 8 pertanyaan untuk UTS. Terus nanti setelah UTS ada berapa kelompok lagi, masing-masing punya pertanyaan untuk kelompok. Gitu? Baik, Pak. Terima Oke, kasih. sama ada satu lagi. eh ini kita kan memang di kampus itu tidak bisa melakukan praktikum IHC. Sebetulnya saya tuh pengen praktikum IHC supaya bisa praktek. Jadi kalau misalkan itu kira-kira Bapak Ibu bisa mengusahakan atau tidak, itu silakan dirembuk satu kelas. Itu kalau memang misalkan mau diusahakan monggo. Karena memang di kami nggak punya alatnya, terutama mungkin mulainya dari antigen retrieval aja kali yang udah mulai pakai pemanasan itu, mulai dikerjakannya di situ. Jadi pada tahap itu kan bisa dibawa-bawa sebelum antigen retrieval kan bisa dibawa-bawa tuh. Kalau memang misalkan mau, monggo dirembuk satu kelas. Siapa yang bisa menyediakannya untuk semua kelasnya yang mau ikut praktikum gitu, supaya ada praktikumnya setelah kita selesai pembelajaran. Silakan dirembuk dulu satu kelas, gimana solusinya, gimana baiknya. Kalau sebelumnya itu di angkatan sebelumnya ada yang mau memfasilitasi, tapi ternyata satu kelasnya nggak mau. Jadi akhirnya batal juga. Jadi monggo silakan difasilitasi atau didiskusikan dulu di kelasnya masing-masing. Begitu? Pak, untuk pengerjaannya itu yang Hmm? manual atau dengan alat otomatis, Pak? Yang manual aja Mas. Jangan pakai alat, ntar ribet bawa alatnya. Soalnya kita nggak ada sama sekali alatnya yang untuk IHC nggak bisa. Kulkas saja saya nggak punya di lab.
Coba gimana? Adanya di lab sebelah, cuma di lab sebelah kayaknya kulkasnya penuh. Jadi kalau naruh di situ takutnya malah jadi kontaminasi lalat-lalatnya lah. Jadi kemarin pernah sebelumnya tuh pernah ada yang bisa praktikum, yaitu ada yang memfasilitasi kayak bawa ovennya, kan bisa pakai oven tuh kayak microwave lah paling enggak microwave dibawa ke kampus gitu. Jadi pas bawa itu pas udah direndam di sebelum antigen retrieval tuh apa sih Mas tahapannya yang sudah dicelupin di alkohol 70% ya. Ya, Ya itu kan bisa dibawa tuh yang mana-mana gitu maksudnya. speaker ya. Heeh, nggak nggak harus langsung gitu maksudnya masih bisa dibawa kemana-mana. Nah pada kondisi itu kita nanti lanjutkan di praktikum di labnya itu mulai antigen retrieval gitu. Jadi sampelnya udah bentuk Einstein ya, Pak? Iya betul karena yang sampel yang membuat motong bikin sampelnya yang mau ditempelin di slide-nya itu adanya di sitologi satu mas. Di sitologi dua harapannya ya udah tahu cara membuat slide-nya gitu. Jadi nggak cocok kalau diterapkan di praktikum di histo 2 gitu. Oke, silakan dirembuk dulu ya. Nanti kesepakatannya seperti apa kita coba lakukan. Kalau sudah, berarti saya bisa akhiri untuk pertemuan kali ini. Kita bertemu insya Allah minggu depan dengan materi yang lain. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Maaf mengganggu istirahatnya di hari libur karena kemarin ternyata harus ada rapat akreditasi sampai jam 10 malam. Jadi kalau misalkan saya nggak batalin kayaknya nunggu-nunggu kasihan. Kemarin saya pulang juga jam 10 malam dari kantor. Karena memang ada akreditasi D3-nya. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa minggu depan. Asik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Ya, izin live ya.